Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enditi Atul Malikah. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling, yang mana sebagai tugas akhir saya dan sebagai pengganti ujian akhir semester saya. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu untuk membuat video presentasi satu materi yang paling saya pahami dan paling saya dapatkan dalam pembelajaran satu semester ini. Langsung saja saya akan membahas materinya. Di sini saya akan membahas materi yaitu landasan dari bimbingan dan konseling. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu landasan itu apa. Landasan itu adalah dasar atau dasar pijakan dari sebuah bimbingan dan konseling, mungkin seperti itu. Lalu kita harus mengetahui terlebih dahulu profesi seorang bimbingan dan konseling itu apa. Jelas ada perbedaannya dari konselor, psikologi, atau psikiater. Nah, di sini ranahnya seorang bimbingan dan konseling itu adalah masuk ke konselor. Pengertian dari konselor atau fungsi dari konselor ini tidak lain itu bukan seorang pengendali ataupun pengatur dari seorang klien yang datang kepada sang konselor ataupun yang kita datangin, itu seperti itu. Bukan seperti itu seorang konselor itu. Konselor itu lebih ke memberikan wawasan kepada sang klien. Nah, langsung saja di sini ada 5 landasan dari bimbingan dan konseling. Landasan yang pertama yaitu ada landasan historis, yang kedua ada landasan logis, yang ketiga ada landasan sosial dan budaya, landasan keempat yaitu ada landasan religius, yang kelima, yang terakhir ini ada landasan psikologi. Langsung saya di sini yang pertama saya akan membahas landasan historis. Kelima landasan ini ketika di keterkaitannya tuh apa? Jelas ada keterkaitannya. Langsung saja kita membahas tentang ke intinya. Ketika saya sebagai konselor, ada seorang klien ke saya akan menggunakan yang pertama, landasan yang pertama yaitu landasan historis. Saya akan melakukan sebuah pendekatan kepada sang klien, yang tidak lain tujuan pendekatan tersebut adalah sang klien agar mau bercerita atau membuka diri kepada saya. Karena pada dasarnya itu tidak semua klien yang datang ke saya ataupun yang saya datangin itu suka rela mau bercerita apa yang sedang dia alami, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada landasan logis. Ketika klien saya tadi sudah mau bercerita, sudah mau berbuka suara, masuk ke landasan logis, yaitu tugas kita adalah memberikan sebuah wawasan yang dapat diterima oleh akal sang klien, dan diterimanya tuh harus secara logis biar sang klien itu dapat menerimanya dengan jelas, seperti itu. Yang ketiga yaitu ada landasan sosial dan budaya. Di sini saya sebagai konselor itu harus benar-benar memperhatikan lingkungan atau sosial dari sang klien tinggali atau tempat tinggal yang saat ini klien tinggali, harus benar-benar memperhatikan. Karena ya memang kita nggak bisa menyamakan lingkungan sana dengan lingkungan ini, dan kita kan nggak bisa menyikapinya bersamaan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan lingkungan dan sosial yang ada di sekitar tempat tinggal sang klien, atau tidak mungkin yang paling terdekat lah, seperti itu. Yang keempat yaitu ada landasan religius. Pada dasarnya kita sebagai manusia itu pasti mempunyai fitrah. Fitrah itu apa? Pasti kita umat manusia yang tinggal di bumi ini, misalkan seperti itu, pasti mempunyai sebuah keyakinan kepada Tuhan kita. Maka kita sebagai sang konselor, saya sebagai konselor akan mengarahkan sang klien tersebut ke sana. Mungkin dengan saya memberikan arahan kepada keyakinannya tersebut, mungkin bisa sedikit membuka mungkin hati nurani, mungkin seperti itu, atau mungkin membuka pikirannya agar lebih dekat kepada Tuhannya, mungkin seperti itu. Dan yang terakhir langsung saja ada landasan psikologis. Landasan yang terakhir, landasan kelima. Di sini mungkin kita harus memperhatikan kondisi psikisnya sang klien, mungkin seperti itu. Jadi karena apa yang saya tahu, maksudnya mungkin seorang klien yang datang kepada konselor mungkin itu kebanyakan datang
dalam keadaan psikisnya tuh tidak sedang baik-baik aja. Nah, di sini tugas saya sebagai konselor adalah memberikan sebuah wawasan berdasarkan psikis sang klien. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan semoga penjelasan yang saya berikan dapat memahamkan. Karena itu satu-satunya materi yang paling pahami dan saya dapatkan dari saya mata kuliah bimbingan dan konseling 1 semester ini. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.